Semua terjadi letusan sekunder Gunung Semeru, kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru, kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Tengah dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru, sudah ada rekan jurnalis iNews Yayan Nugroho di lokasi. Selamat sore Yayan. Yayan, bagaimana kondisi di sana pada sore hari ini Yayan? Selamat sore Arlisa juga. Tadi saya berada di jembatan Geladak Perak di Desa Berilus, Kecamatan Jati Kulon Pajang. Saat ini hujan abu masih turun meskipun dengan intensitas yang tidak sederas tadi. Saya akan memperlihatkan suasana di jembatan Geladak Perak ini. Saat ini lalu lintas sudah mulai dibuka karena memang banjir lahar sudah melewati dari jembatan ini, Arisa. Semakin sore sepertinya untuk ketebalan semakin pekat. Untuk jarak pandang sendiri sejauh berapa meter Yayan? Ya, jarak pandang untuk pengendara memang sangat terbatas, sekitar 4 meter. Dan di sini juga dijaga oleh petugas kepolisian agar lalu lintas bisa dilakukan, bisa tutup jalan. Dari jarak baik. Kepada pengendara untuk berhati-hati karena memang jalan di sini dipenuhi abu vulkanik hingga membuat jalan menjadi licin. Jarak pandang terbatas untuk di jembatan sendiri, apakah dilakukan rekayasa jalan buka tutup atau memang hanya imbauan hati-hati kepada pengendara, Yayan? Ya, untuk saat ini memang kendaraan yang melintas dilakukan sistem buka tutup karena memang selain jalan licin, jarak pandang juga sangat terbatas sehingga petugas melakukan sistem buka tutup untuk menjaga keamanan warga. Baik, Yayan, lantas di informasi sebelumnya banyak warga yang justru menjadikan bencana ini sebagai wisata. Untuk sore hari ini apakah masih ada warga yang berada di sekitar jembatan? Ya, untuk sore tadi memang masih banyak warga yang melintas dan melakukan foto-foto di daerah ini meskipun itu sangat berbahaya. Petugas terus menghalau para warga ini yang hanya datang untuk melihat banjir lahar di sekitar Geladak Perak ini. Baik, ya, baik. Petugas masih mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengendara lain. Baik. Baik, terima kasih banyak. Yayan Nugroho melaporkan langsung dari Jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini dan selamat kembali bertugas, Yayan. Jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik Gunung Semeru. Polisi menunggu hasil tes DNA diduga Alfaruk Yanu Nugroho, bocah yang dinyatakan hilang selama 8 bulan.
Pemirsa, sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak, Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak, Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak, Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak, Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah bencana erupsi dan lahar dingin Semeru, warga banyak yang berdatangan untuk melihat dampak bencana erupsi Semeru. Lokasi tersebut menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Jamusleh hare darem mere jamusleh hare akan tak ke wisata bi orang jamusleh padahal hare musibah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan perintah melarang warga berwisata di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru pada Senin 24 November 2025. Agar larangan ini efektif, BNPB juga meminta agar pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bekerja sama dalam penyampaian perintah itu dengan memasang banner larangan di kawasan itu. Langkah ini dikeluarkan sebagai respons setelah banyak warga datang untuk melihat dampak bencana erupsi Semeru, sehingga lokasi itu menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Hingga saat ini potensi awan panas hingga 4 km dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 km dari hulu sungai masih bisa terjadi. Sementara itu, curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan pesisir selatan Sumatera Barat mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Tarusan. Imbasnya, jalan lintas Sumatera, Padang, Painan, dan Bengkulu tak bisa dilalui kendaraan. Beginilah kondisi banjir yang merendam Nagari Duku, Kecamatan 11, Koto Tarusan, Provinsi Sumatera Barat. Banjir setinggi hingga 1 meter menggenangi pemukiman warga dan menutup akses jalan jalur lintas Sumatera, Padang, Painan, dan Bengkulu. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan pesisir selatan sejak 2 hari terakhir hingga Senin pagi mengakibatkan Sungai Batang Tarusan meluap hingga ke jalan nasional. Situasi arus lalin di tepatnya kami berada di daerah Jongah, Kenagarian Duku Utara, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dapat kita sama saksikan sampai saat ini arus lalin terputus karena naiknya air sungai. Kami juga menghimbau kepada para pengguna jalan bagi yang melewati Padang Painan atau Painan menuju Padang bisa melewati jalur alternatif melewati kawasan wisata Mandeh. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dari data sementara BPBD Provinsi Sumatera Barat, banjir yang terjadi di daerah Tarusan ini merendam puluhan rumah warga serta area pertanian. Hingga saat ini BPBD masih melakukan pendataan dampak akibat banjir ini. Untuk sementara arus kendaraan dari arah Padang menuju Painan dan sebaliknya dialihkan ke jalan kawasan Mandeh. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah yang berada di pinggir Sungai Batang tergenang banjir. Ketinggian banjir bervariasi dan paling tinggi mencapai 2 meter. Evakuasi para lansia. Satu persatu korban banjir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Curah hujan tinggi dalam 2 hari mengakibatkan 10 kecamatan dilanda banjir. Terparah di Kecamatan Ulakan, Tapakis. Di lokasi ini ratusan masyarakat terpaksa diungsikan karena genangan air mencapai 2 hingga 3 meter.
yang diungsikan? Ya, kita bersama tim BPBD masyarakat itu dari pagi sudah mengevakuasi, bahkan dari subuh bersama perangkat nagari sudah berupaya mengevakuasi warga yang terdampak banjir, terutama itu kaum rentan, lansia, balita dan ibu hamil. Di mana kita ungsikan? Jadi untuk pengungsian di titik utama itu di Surau Kalampean dekat Pasar Nagari Kampung Lapangan. Kemudian demikian ada beberapa titik lagi tempat pengungsian kita ada di Surau Pelak Pisang dan ada di Surau Pari dan ada beberapa memang di rumah warga yang tidak terdampak banjir pada hari ini. Jumlah kecamatan yang terdampak itu ada 11 kecamatan, kemudian jumlah nagari yang terdampak ada 11 nagari, 17 nagari, kemudian titik banjir ada 10 titik, kemudian titik longsor juga ada 5 titik, kemudian pohon tumbang ada 2 titik. Rata-rata ketinggian banjir itu ada 1-2 meter. Sebagian masyarakat yang terdiri dari anak-anak dan lansia terpaksa diungsikan dengan perahu karet. Mereka diungsikan sementara di surau ataupun di rumah saudaranya yang dianggap masih aman. Akibat hujan deras, selain banjir ada 5 titik longsor dan 2 pohon tumbang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menyiapkan hunian sementara bagi warga korban longsor. Saat ini korban masih tinggal di 5 titik pengungsian. Material longsor yang berasal dari tebing setinggi 100 meter meluluhlantahkan bangunan rumah milik warga. Tidak hanya itu, kondisi tanah yang masih labil dan bergerak membuat sejumlah bangunan rusak parah dan jalan menjadi terbelah. Ini adalah kondisi rumah warga di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Banjarnegara, rumah rusak berat hingga rata dengan tanah berjumlah 48 rumah. Saat ini, 1.019 pengungsi atau 335 kepala keluarga dari 195 rumah berdampak langsung bencana longsor masih tinggal di pengungsian. Walaupun kebutuhan dasar telah terpenuhi, warga berharap segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman dan aman. Pemerintah pun menyiapkan hunian sementara berukuran 7,2 meter dengan ruang tidur dan dapur sederhana sebanyak 50 unit. Rumah sementara ini dibangun di tanah seluas 3 hektar yang berlokasi di lapangan bola Desa Pandanarum. Lokasi ini berjarak 4 km dari pemukiman lama milik warga korban longsor. Berkembang. Kurang lebih nanti pada akhirnya itu sedang kita verifikasi ulang, mungkin bisa sampai 200 rumah yang kita relokasi. Karena yang di bagian atas jelas tidak bisa digunakan, yang tertimbun tanah jelas tidak bisa digunakan. Lalu beberapa tanah yang sudah mengalami retakan-retakan, kita sedang menunggu kajian geologi sampai titik mana batas rumah warga yang masih bisa dihuni, sehingga batas itu yang sudah tidak bisa dihuni kami harapkan bisa relokasi ke wilayah ini. Diharapkan para korban longsor di Dusun Situkung dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari sambil menunggu kepastian relokasi permanen. Pembangunan hunian sementara diharapkan dapat mempercepat pemulihan warga terdampak dan mengurangi resiko tinggal di daerah rawan bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Polisi segera merilis kasus penemuan jasad diduga Alvaro, bocah yang hilang 8 bulan lalu. Hanya sore akan segera kembali.